Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada kesempatan video kali ini kita akan belajar tentang alat ukur panjang baku. Sudah siap? Mari kita mulai. Anak-anak, pernahkah kamu mengukur panjang suatu benda? Apa alat yang kamu gunakan? Mengukur panjang suatu benda dapat menggunakan alat-alat seperti penggaris atau disebut juga dengan mistar, kemudian meteran pita, lalu meteran gulung, dan jangka sorong. Loh, kenapa banyak sekali alat ukur panjang baku? Alat ukur panjang baku ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri, misalnya penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang benda yang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu luas, misalnya seperti buku, pensil, penghapus, tempat pensil, dan lain sebagainya. Nah, untuk meteran pita biasanya digunakan untuk mengukur panjang kain, untuk mengukur benda-benda yang tidak rata, seperti botol, kemudian ban, kemudian bisa juga digunakan untuk mengukur benda-benda yang lebih panjang dari ukuran penggaris. Misalnya seperti mengukur permukaan meja, mengukur papan tulis, mengukur panjang pintu, mengukur panjang jendela, dan lain sebagainya. Kegunaan meteran gulung besar yaitu digunakan untuk mengukur luas tanah atau jalan. Terakhir adalah jangka sorong. Jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang bulat, misalnya seperti kancing baju, cincin, uang logam, tutup botol, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengamati satuan penggaris kita, silahkan kamu siapkan dulu penggaris yang kamu miliki. Pada penggaris kamu terdapat beberapa angka dan garis-garis yang menunjukkan sebuah satuan. Dalam penggaris, satuannya disebut dengan sentimeter atau disingkat cm. Sekarang mari kita simak cara menggunakan penggaris. Kali ini kita akan mengukur berapa panjang pensil dengan penggaris. Pertama-tama, ukur benda atau pensil dimulai dari angka 0. Nah, teman-teman, perlu diingat, angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Setelah itu, perhatikan ujung benda, kemudian bacalah angka pada penggaris tersebut. Mari kita hitung panjang benda tersebut. Nomor 1, penghapus panjangnya adalah, coba kita lihat dari ujung penghapus di angka 0 berhenti pada angka 3. Berarti panjang penghapus adalah 3, satuan penggaris adalah sentimeter, maka ditulis 3 cm atau disingkat cm. Kita lanjutkan nomor 2. Panjang krayon hijau adalah, ujung krayon berhenti pada angka 7. Berarti panjang krayon hijau adalah 7 cm. Nomor 3, panjang krayon biru adalah 10 cm karena ujung benda berhenti di angka 10 cm. Nomor 4, panjang pensil tersebut adalah 6 cm karena pada ujung pensil berhenti di angka 6. Nomor 5, coba perhatikan ujung spidol tersebut. Berhenti pada angka 12, berarti panjang spidol adalah 12 cm. Terakhir, nomor 6, panjang pulpen adalah 11 cm.
Jika bendanya lebih panjang, maka menggunakan meteran. Satuan pada meteran disebut dengan meter atau disingkat M. Cara menggunakan meteran sama seperti menggunakan penggaris. Jadi, harus dilihat atau dimulai dari angka 0. Sekarang mari kita simak cara mengukur dengan meteran. Teman-teman, cara mengukur dengan meteran sama dengan cara mengukur dengan penggaris. Pertama-tama, ukur benda mulai dari angka 0. Angka 0 pada meteran harus lurus dengan pangkal benda. Setelah itu, perhatikan ujung benda, kemudian bacalah angka pada meteran tersebut. Selanjutnya, cara mengukur dengan jangka sorong. Cara mengukur benda dengan jangka sorong adalah dengan mencapitkan bendanya, seperti gambar berikut. Jangka sorong memiliki satuan cm atau disingkat dengan cm. Sekarang, mari kita belajar satuan ukuran panjang. Satuan ukuran panjang yang akan kita pelajari adalah meter dan sentimeter. 1 meter sama dengan 100 cm, sedangkan 100 cm sama dengan 1 meter. Sekarang coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, kamu bisa melihat dua orang sedang mengukur lapangan dengan menggunakan meteran gulung. Diketahui panjang satu sisi lapangan adalah 7 meter. 7 meter jika kita ubah ke dalam sentimeter menjadi 700 cm. Untuk lebih jelasnya, mari kita selesaikan soal berikut. Pada soal nomor 1-3 merupakan satuan meter diubah ke sentimeter. Maka, bilangan satuan meter ke sentimeter, maka bertambah nolnya 2 di belakangnya. Misalnya, 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kita tambahkan 0 di belakang angka 2, menjadi 200 cm. Nomor 2, 4 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kita tulis angka 4 terlebih dahulu. Kemudian, karena meter ke sentimeter menambahkan 02 di belakang bilangan, maka kita tambahkan 02 di belakang angka 4 menjadi 400 cm. Nomor 3, 9 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Maka menjadi berapa? 900 cm. Selanjutnya, soal nomor 4-6 merupakan bilangan sentimeter yang akan kita ubah ke meter. Satuan sentimeter jika diubah ke meter, maka dikurangi nolnya 2. Jadi, 500 cm sama dengan titik-titik meter adalah 500, kita hapuskan 02 di belakangnya, menjadi 5 meter. Berikutnya, nomor 5, 300 cm sama dengan titik-titik meter, kita hilangkan angka 0 di belakang angka 3, maka menjadi 3 meter. Terakhir, 100 cm sama dengan titik-titik meter. Kita hilangkan 2 nol di belakangnya menjadi 1 meter. Sekian pembelajaran pada video kita kali ini. Tetap semangat dan terus berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.